Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini akan mempresentasikan terkait materi pengorganisasian lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Lutfiana Halimatus Azizah. Yang kedua ada Aulia Vega Fahmi. Dan yang ketiga ada Adina Islamihak. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke pemaparan materinya. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Aulia Vega Fahmi. Nah, kepada Aulia Vega Fahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat pengorganisasian. Jadi, pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang berisi langkah atau tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melakukan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi, pengorganisasian tersebut merupakan pengelompokan kegiatan yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya tujuan umum organisasi, dan penempatan tanggung jawab untuk masing-masing kelompok kegiatan yang akan berwenang untuk mengawasi kinerja orang-orang yang ada di dalamnya. Pembagian tugas wewenang tersebut dilakukan dengan memperhatikan latar belakang dan kemampuan masing-masing pihak guna mendukung pencapaian tujuan dalam suatu kegiatan atau organisasi. Selanjutnya, teori-teori pengorganisasian. Yang pertama ada teori fusi, yaitu teori fusi merupakan teori tentang organisasi yang menekankan keberadaan serta berjalan suatu proses fusi dalam bidang pengorganisasian. Jadi, menurut teori tersebut, sebuah organisasi berusaha menggunakan individu untuk melaksanakan tujuan-tujuan. Begitu pula sebaliknya, di mana individu mengharapkan dapat mencapai tujuan-tujuannya sendiri melalui organisasi yang bersangkutan. Kedua, teori sistem. Pada teori sistem pengorganisasian dianggap sebagai suatu sistem yang variabel-variabelnya saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi pembagian pokok pada sistem pengorganisasi yaitu ada individu. Kedua, organisasi formal atau penyusunan fungsi. Dan ketiga, organisasi informal. Keempat, pola-pola kelakuan terbalik yang timbul dari syarat-syarat peranan organisasi yang bersangkutan dan peranan persepsi individu. Kelima, lingkungan fisik di mana pekerjaan dilaksanakan. Dan yang terakhir, teori kuantitatif. Teori kuantitatif memberikan suasana yang objektif kepada studi tentang pengorganisasian. Meskipun hanya mencakup suatu bagian dari pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi pekerjaan pengorganisasian. Jadi misalnya seperti kepemimpinan, lingkungan, serta komunikasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, terima kasih kepada Saudari Vega yang telah menjelaskan terkait hakikat pengorganisasian dan juga teori-teori pengorganisasian. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Adina. Kepada Mbak Adina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam pengorganisasian. Komponen-komponen pengorganisasian dibagi menjadi 4, yaitu pertama adalah pekerjaan atau work, yaitu adalah pada suatu organisasi memiliki fungsi yang dijalankan berdasarkan dari tujuan-tujuan yang telah dirancang atau telah dinyatakan sebelumnya. Jadi, pekerjaan ini lebih bertujuan untuk menjadi landasan pengelolaan organisasi.
Lalu yang kedua adalah pegawai atau employees, yaitu adalah tentang pekerjaan dalam organisasi dibagi bagian-bagian tertentu atau sesuai dengan job desk-nya masing-masing dan agar lebih efektif dalam penugasan yang diberikan. Lalu yang ketiga adalah hubungan atau relationship, yaitu adalah hubungan antar pengajar, tenaga pendidik, atau di dalam organisasi tersebut. Lalu yang keempat adalah lingkungan atau environment, yaitu adalah bagaimana ini adalah komponen terakhir dalam pengorganisasian, yaitu adalah lingkungan, yaitu mencakup dengan alat-alat fisik atau iklim umum dalam pegawai dalam suatu organisasi tersebut. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas pengorganisasian menurut Malayu SP Hasibuan. Menurut Malayu SP Hasibuan, asas pengorganisasian itu menjadi 13, yaitu yang pertama adalah Principle on Organizational Objectiveness atau asas tujuan organisasi, lalu ada asas kesatuan tujuan, asas kesatuan perintah, asas rentang kendali, dan asas pendelegasian wewenang. Lalu yang selanjutnya adalah asas keseimbangan dan wewenang serta tanggung jawab. Lalu ada asas pembagian kerja, penempatan personal kerja atau personal, lalu asas jenjang berangkai, lalu efisiensi, keseimbangan, dan serta asas organisasi. Jadi setiap organisasi itu memiliki asas organisasi itu harus dimiliki setiap organisasi agar tujuan serta dalam pengoperasian serta dalam kedepannya dapat berjalan secara baik yang telah direncanakan dalam tujuan-tujuan maupun alur dalam pengorganisasian tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dina atas pemaparan materinya. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas terkait langkah-langkah pengorganisasian serta struktur organisasi sebagai wujud dari implementasi pengorganisasian itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang langkah-langkah pengorganisasian. Jadi, pada intinya, pengorganisasian itu merupakan suatu kegiatan pembatasan, pengelompokan, serta pengklasifikasian dan pendelegasian wewenang dan tugas di antara anggota-anggota dalam organisasi. Nah, dalam membagi tugas dan wewenang ini sendiri, terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh. Nah, yang pertama adalah tujuan, di mana dalam melakukan pengorganisasian, tujuan itu harus jelas dan tujuan ini harus diketahui oleh pemimpin ataupun para anggota yang dipimpinnya dalam organisasi ataupun lembaga tersebut. Yang kedua adalah penentuan kegiatan-kegiatan, di mana pemimpin ini harus mengetahui, merumuskan, serta menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, serta harus menyusun daftar kegiatan yang harus dilakukannya. Yang ketiga adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan. Jadi pada tahap ini, pimpinan harus bisa mengelompokkan kegiatan-kegiatan berdasarkan waktu ataupun departemen-departemen yang membawahinya. Nah, yang selanjutnya adalah pendelegasian wewenang atau pembagian wewenang kepada anggota-anggota yang bertanggung jawab atas setiap wewenangnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pada wewenang yang dilakukan antara satu anggota dengan anggota lainnya. Jadi biasanya ini dilakukan dengan membagi departemen ataupun seksi-seksi kegiatan tertentu, sehingga antara departemen satu dengan departemen lainnya memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya ada rentang kendali. Yang keenam, ada perincian peran, di mana perincian peran ini diberikan kepada setiap individu, sehingga setiap individu dalam lembaga atau organisasi tersebut tidak ada yang menganggur, dan mereka bisa memiliki wewenang dan tanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan kepadanya.
Yang selanjutnya adalah tipe organisasi, dan yang terakhir adalah struktur organisasi. Nah, implementasi dari pengorganisasian ini sendiri dalam sebuah lembaga, khususnya pendidikan anak usia dini, dapat dilakukan melalui penyusunan struktur organisasi serta pembagian tugas dan wewenang dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, seperti yang kita tahu, secara sederhana, pembagian struktur organisasi ini sendiri biasanya dimulai dari pihak yang paling atas, yaitu adanya pembina. Yang selanjutnya adalah kepala sekolah dari lembaga pendidikan anak usia dini, ada sekretaris dan bendahara, serta ada guru ataupun pendidik sebagai fasilitator dalam pendidikan anak usia dini tersebut. Nah, eh, jadi antara satu komponen struktur dengan komponen lainnya, mereka memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Seperti halnya sebagai pembina pendidikan anak usia dini. Mereka bertanggung jawab penuh atas kelancaran dan pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Dan juga begitu pula berbeda dengan tugas yang dimiliki oleh kepala sekolah, yaitu untuk membantu bertanggung jawab kepada pemimpin di atasnya atas penyelenggaraan lembaga di tempat atau lembaganya gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saja. Jadi, kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah pengorganisasian merupakan salah satu langkah terpenting dalam suatu manajemen lembaga, di mana pengorganisasian ini sendiri akan menentukan pencapaian tujuan dalam lembaga atau sebuah organisasi. Dan dalam pengorganisasian ini sendiri, setiap lembaga akan mengetahui wewenang, tugas, serta tanggung jawab apa yang harus dilakukannya untuk membantu lembaganya dalam mencapai tujuan organisasi atau lembaga tersebut. Gitu. Terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang jelas dan ingin tanyakan, mungkin bisa dilanjutkan melalui platform Elena ataupun di komentar YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.